Saya yakin cerita ini akan sangat panjang. Sebelum menikah dengan suami saya, awalnya saya merasa keberatan jika harus tinggal satu atap dengan mertua saya. Tapi karena suami saya juga berat untuk meninggalkan orang tuanya, akhirnya saya mengalah. Awal pernikahan berjalan baik-baik saja. 3 bulan setelah pernikahan akhirnya saya hamil. Mulai dari sini terasa berat dan berbeda. Saya berusaha berpikir positif dengan berasumsi, bawaan orang hamil, ya sedikit lebih sensitif dari biasanya. Usia 2 bulan kehamilan, datang keponakan dari ibu mertua, masih single, usianya lebih muda dari saya, namanya Feni. Ternyata Feni adalah gadis yang sebelumnya dijodohkan dengan suami saya. Tapi suami menolak dan lebih memilih saya. Suami saya bersuku Batak, jadi kalau dalam adat mereka Feni adalah Pariban, yaitu anak dari saudara lelaki ibu suami saya dan boleh menikah. Saya berkenalan dan bersikap biasa saja dengan Feni. Kejadiannya ketika kami memasak bersama, tiba-tiba ibu mertua saya bilang kalau Feni dulunya calon menantu dia dan gagal gara-gara saya merebut suami saya dari Feni. Saya hanya menjawab dengan senyuman palsu dan diam supaya tetap tenang. Saya biarkan supaya tidak menjadi pikiran di kehamilan yang masih muda. Karena saya tahu suami saya menolak Feni atas kemauannya sendiri dan memilih saya juga keputusannya sendiri. Jadi saya tidak pernah merasa merebut lelaki dari wanita lain, apalagi itu terjadi sebelum pernikahan kami. Kesabaranku diuji kembali saat kehamilanku berusia 4 bulan. Waktu itu datang saudara jauh dari Medan. Dan dia kakak sepupu dari suami saya, perempuan dan masih single juga. Dia menginap di rumah selama 2 hari. Konflik terjadi saat pagi hari, saat semua orang baru bangun tidur. Mertua saya menyuruh saya membeli beras ke pasar. Awalnya saya menyuruh suami saya untuk membelinya, tapi suami saya lebih memilih melanjutkan tidur dan tetap menyuruh saya yang beli beras sendiri. Bayangkan, ibu hamil 4 bulan membeli beras sendiri naik sepeda motor. Dari warung sembako saya sendiri yang angkat beras ke motor. Ketika pulang saya juga yang angkat beras dari motor sampai dapur. Tidak ada yang memikirkan bagaimana kehamilan saya. Efeknya karena angkat beras seberat 10 kg, saya masih bisa sabar dan stay calm. Hehehe. Sepertinya dari awal pertama hamil saya sedang dibuat sabar terus-menerus sampai usia kehamilan 5 bulan. Saat itu saya sempat cekcok dengan suami. Masalahnya karena saya belum membayar orderan voucher kuota yang sudah dipesan suami saya. Kami buka usaha konter. Karena saya kira sudah dibayar oleh suami, ternyata dia tidur di kamar dan saya tidak tahu karena seharian jaga konter. Parahnya itu dicampuri oleh mertua saya. Dan ibu mertua bilang sudah tidak mau lagi satu dapur dengan saya. Di sini maksudnya tidak satu masakan, masak sendiri-sendiri di dapur yang sama. Akhirnya saya membeli rice cooker sendiri dan seabrek peralatan dapur lainnya dong, kecuali kompor dan gasnya, karena belum cukup dana. Hal tersebut hanya bertahan sebulan, karena ibu mertua meminta rice cooker saya dengan alasan kalau rice cooker mereka rusak. Jadi kembali lagi kami masak satu dapur lagi. Lagi dan lagi saya harus sabar karena ngadu ke suami pun responnya sama saja, jadi tidak ada gunanya marah. Apalagi saya orang yang tidak mau ambil pusing, lebih baik diam. Waktu berjalan dan tak terasa 1 tahun pernikahan kami. Lalu beberapa hari kemudian saya melahirkan. Untungnya saya punya kakak dan adik ipar yang sangat baik. Mereka berdua juga seorang bidan, jadi seminggu pertama, hampir setiap hari saya dibantu mengurus anakku. Sampai aku melahirkan masih tinggal di rumah mertua karena aku juga berasal dari keluarga yang tidak utuh. Orang tuaku bercerai saat aku masih SD. Sekarang ayahku sudah berkali-kali menikah dan ibuku memutuskan untuk menjadi TKW di Hong Kong. Minggu berikutnya aku sendiri yang handle semua pekerjaan di rumah. Sampai di usia anakku yang 40 hari, tidak berhenti menangis dari tengah malam sampai subuh. Saya yang ibu baru bingung harus bagaimana sembari menggendongnya. Di situ keluar sikap ibu mertua yang sampai sekarang tidak akan pernah saya lupakan. Saya dibilang tidak bisa mengurus anak, tidak bisa menyusui, bodoh, pemalas. Sampai anak saya dipaksa minum susu formula, padahal ASI saya ada, tapi ibu mertua saya tidak memperbolehkan saya menyusui anak saya sendiri.
anak kandung saya yang saya lahirkan. Itu juga pakai alasan karena kedua cucunya yang lain juga tidak minum ASI sejak bayi. Hanya dapat susu formula, jadi dia juga memaksa agar anak saya juga minum susu formula. Saat itu pertama kalinya saya marah. Saya berontak, saya balik memaki mertua saya, bahwa yang tidak sanggup menyusui itu bukan saya tapi anak-anaknya, kakak dan adik ipar saya yang seorang bidan. Karena anak-anak mereka yang hanya dapat susu formula dari lahir. Ingin rasanya saya pergi dari rumah saat itu juga, tapi saya pikirkan panjang untuk dampak ke depannya. Akhirnya saya masih berusaha bertahan di rumah tersebut dengan tetap menguatkan diri. Sejak kejadian itu saya lebih dingin terhadap mertua saya, bicara seperlunya. Saya pikir untuk meminimalisir terjadi konflik lagi. Kesabaran saya diterpa kembali, ada tamu datang dari Pekanbaru, masih kerabat mertua saya. Dari pagi hingga siang, singkatnya ketika tamu hendak pulang mertua saya juga ikut pergi. Saat itu saya sedang menyusui anak saya yang minta tidur. Ibu mertua memanggil saya bilang kalau dia mau pergi bersama tamunya. Lalu apa pesan beliau kepada saya? Dia meminta saya membereskan dapur dan seisi rumah termasuk mencuci piring karena tamu sarapan dan makan siang di rumah. Yang mana peralatan makan dan masak yang kotor sebanyak 2 baskom besar penuh. Baskom yang kira-kira berdiameter 55 cm. Apalagi kondisi tempat cuci piring kami tidak menggunakan wastafel tapi di luar rumah samping sumur, sudah pasti airnya harus menimba dulu dari sumur. Lalu bagaimana dengan anak saya? Anak saya tidur di kursi panjang sebelah tempat saya mencuci piring. Karena kalau di kamar saya tidak dengar, ketika dia bangun dan nangis minta nyusu. Karena anak saya lama tidur siangnya, berakibat malam dia susah tidurnya. Ya jangankan bayi, saya saja kalau tidur siang lama pasti malamnya begadang. Itu dijadikan senjata untuk mertua saya kembali membuat ribut dengan saya. Keluar lagi kata-kata hinaan. Katanya saya tidak bisa mengurus anak, tidak bisa menyusui anak, malas mengurus suami, dan lain sebagainya. Menurut mereka anak saya tidak mau tidur karena kelaparan. Padahal setahu saya kalau bayi lapar pasti nangis. Padahal anak saya pada saat itu sama sekali tidak menangis, malah mengoceh mengajak saya bermain. Saya dibantai habis-habisan malam itu oleh mertua saya keduanya. Dan pada akhirnya saya dipaksa untuk memberi makan anak saya. Bayangkan anak saya baru usia 2 bulan dan maksa dikasih makan roti katanya biar kenyang dan cepat tidur. Saya menolak karena usia itu bukan ukuran bayi untuk makan, dan saya yakin ASI saya cukup untuk anak saya. Lantas untuk apa kedua anaknya menjadi bidan kalau mereka pun tidak mengikuti aturan dari tenaga kesehatan yang mana bayi boleh makan pada usia 6 bulan. Ingin rasanya saya balas hinaan kepada mertua kolot itu tapi saya memilih diam. Menangis di kamar dan secepatnya mengadu ke suami saya karena pada malam itu suami saya tidak di rumah menjemput adiknya dari Pekanbaru. Esoknya ketika suami sudah di rumah saya ceritakan semua kejadian pada malam hari itu, dan seperti biasa suami saya tidak ada ketegasan. Berkali-kali saya mengajaknya untuk menyewa rumah tapi suami saya berat dengan alasan kasihan orang tua yang sudah semakin tua takut terjadi apa-apa. Saya kecewa pasti. Sejak saat itu saya hanya bisa bersabar dan siap karena konflik yang selanjutnya pasti ada. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara saya dengan mertua. Puncaknya ketika anak saya usia 3 bulan. Saya ingat betul saat itu kami baru saja pulang dari posyandu. Raut wajah bapak mertua saya menunjukkan dia marah kepada kami. Entah karena masalah apa, karena hari sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Kami berusaha biasa saja. Sesaat sebelum waktu zuhur, bapak mertua memanggil suami saya tanpa babi bu. Langsung menuduh kami mencuri barang di bengkel, katanya ada barang yang hilang. Tidak hanya itu, kami dikatakan anak tidak tahu untung. Katanya orang tua dibuat pembantu. Malas kerja dan ya akhirnya keluar kata-kata, pergi dari sini, yang artinya kami diusir. Kami memutuskan untuk pulang ke kampung halaman saya di salah satu kota di Jawa Tengah. Hari sebelum pemberangkatan, lagi-lagi mertua membuat drama. Menelpon ketiga anaknya yang lain, memberitahu bahwa kami akan pergi ke Jawa.
Saudara-saudara ipar saya tentunya menasihati suami saya agar membatalkan rencana kami. Tapi karena emosi suami saya tetap kekeh untuk pergi ke Jawa, sudah pesan tiket bus juga dan tidak bisa dibatalkan. Malam itu panas, semua tersulut emosi apalagi saya yang sudah memendam dari sekian lama, akhirnya meledak juga dan senangnya bisa keluar dari rumah mertua. Kalau kamu dapat mertua yang baik rasanya pasti menyenangkan bisa dianggap seperti anak sendiri tanpa ada rasa canggung. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bakal terjadi ribut-ribut kecil lah sewajarnya seperti kita ribut dengan ibu kandung sendiri di rumah. Bagaimana kalau kamu dapat mertua seperti pengalaman saya? Jawabannya hanya ada dua pilihan, pindah atau pisah. Sekarang anak saya usia 8 bulan. Arti nama anak saya adalah lelaki yang bijaksana. Doain ya agar anakku tumbuh sehat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini.